warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan manajemen perubahan sektor publik. Dan Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang terpilih untuk mengikuti pelatihan terkait dengan kepemimpinan administrator ini. Bapak Ibu yang terhormat, yang tentunya berbahagia pada hari ini karena bisa berkesempatan menjadi salah satu peserta dari pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu, sebetulnya mengapa kita perlu melakukan perubahan? Apakah perubahan itu perlu direncanakan? Ataukah biarkan saja perubahan itu terjadi dengan sendirinya? Kalau perubahan itu terjadi dengan sendirinya, tentu bisa saja, tetapi apakah hasilnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita rencanakan? Tentu tanda tanya, karena kita tidak merencanakannya. Tetapi berbeda dengan perubahan yang kita rencanakan, karena pasti perubahan tersebut, walaupun ada melesetnya pasti ya, tapi paling tidak dia akan sesuai dengan yang kita harapkan. Dia akan sesuai dengan yang kita rencanakan, yang kita inginkan. Dan pada tahapannya pun, pada saat prosesnya, kita pun dapat melakukan analisa. Dan dalam perjalanannya, pada saat antara perencanaan dengan hasilnya tidak sesuai, kita pun bisa melakukan perubahan-perubahan di dalamnya. Itu yang terpenting, mengapa perubahan itu perlu direncanakan dan mengapa perubahan itu perlu di-manage. Di-manage dalam artian ada prosesnya, ada proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap untuk menganalisa atau mengevaluasi dari proses perubahan itu sendiri. Jadi ada proses Bapak Ibu. Nah, dalam materi inilah kita akan belajar terkait dengan bagaimana melakukan manajemen perubahan melalui proses-prosesnya ini. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi atau pengakhiran. Tujuan dari pembelajaran ini Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu mengikuti diklat ini atau pelatihan ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep terkait dengan manajemen perubahan sektor publik itu apa. Kemudian bagaimana kepemimpinan dalam melakukan manajemen perubahan ini. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan manajemen perubahan tetapi tidak didukung oleh pihak pimpinan yang juga memiliki visi yang sifatnya visioner atau berorientasi ke depan, maka sangat boleh jadi upaya untuk melakukan perubahan ini akan mengalami hambatan. Inilah kenapa pentingnya melibatkan pimpinan dalam hal ini Bapak Ibu untuk bersama-sama melakukan manajemen perubahan. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi perubahan di unit organisasinya. Bagaimana strateginya? Apakah langsung melakukan perubahan ataukah perlu direncanakan dan melibatkan semua pihak sampai ke yang paling bawah? Karena kalau strategi ini salah, kita membuat, kita menetapkan, maka akan salahlah prosesnya, maka akan salahlah apa yang dilakukan, ya. Sehingga strategi ini penting. Karena dengan strategi kita bisa, oh iya, kalau strateginya seperti ini, maka komunikasi efektif yang bisa dilakukan adalah dengan cara ini. Karena apa? Karena dengan strategi yang baik dan benar, kita bisa menginventarisir komunikasi apa yang dibutuhkan. Apakah komunikasi yang sifatnya vertikal, horizontal, diagonal, ataukah cukup dengan komunikasi yang satu arah? Itu yang kita perlu pikirkan. Mengapa strategi perubahan di unit organisasi ini penting? Karena dengan kita menentukan strateginya, kita bisa memilih strategi komunikasi efektif yang bisa digunakannya apa, peran pimpinannya harus seperti apa, dan jejaring kerja yang bisa dilibatkan untuk melakukan perubahan ini siapa saja. Di manajemen perubahan ini, semua modul atau materi yang ada di agenda 2 ini akan terimplementasikan. Karena untuk melakukan manajemen perubahan, untuk melakukan perubahan di organisasi, tidak terlepas dari pentingnya kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang mengajak seluruh orang yang ada di organisasi, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, untuk mau melakukan bersama-sama perubahan tersebut. Kemudian, tentu keperubahannya ke arah yang jauh lebih baik, bukan ke arah yang mundur ya. Kalau perubahan ke arah yang mundur, itu bukan perubahan yang sifatnya inovatif. Kalau perubahan yang sifatnya inovatif adalah perubahan yang orientasinya adalah maju ke depan, jauh ke depan, bukan jauh ke belakang ya Bapak Ibu. Dan komunikasinya pun bisa ditentukan, komunikasi yang mana yang efektif yang akan dipergunakan. Apakah horizontal, vertikal, diagonal, ataukah konvergen, ya?
Atau bisa juga dibuka komunikasi dialogis Bapak Ibu. Kenapa dia komunikasi dialogis? Karena dengan komunikasi dialogis, pimpinan dan bawahan saling melakukan dan membuka ruang untuk melakukan dialog-dialog. Dialog yang membuka wawasan, membuka ide-ide, saran pada saat itu dibutuhkan dalam upaya melakukan perubahan, ya. Dan kenapa juga dibutuhkan jejaring kerja? Karena Bapak Ibu jangan lupa bahwa untuk melakukan perubahan yang sifatnya maju ke depan, visioner, itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan orang-orang atau organisasi yang lain yang bersama-sama dengan kita melakukan perubahan tersebut. Itu pentingnya kenapa kita perlu berjejaring. Kenapa kita perlu melakukan networking? Karena kita makhluk sosial dan kita berada dalam organisasi yang dalam hal ini jejaring ini adalah modal sosial untuk bisa menggerakkan perubahan dan menggerakkan bagaimana organisasi ini bisa melakukan perubahan-perubahan. Itu pentingnya kenapa 3 modul yang lainnya yang ada di agenda 2 ini tidak bisa terpisahkan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan administrator yang handal di masa depan, yang punya visi, yang bisa melakukan transformasional sehingga tidak bisa mengabaikan materi lainnya. Bahkan bukan hanya materi yang ada di agenda 2 Bapak Ibu, yang ada di agenda 1, yang ada di agenda 3 itu pun menjadi bagian dari materi penting untuk Bapak Ibu bisa mewujudkan bagaimana melakukan perubahan-perubahan di organisasinya, bagaimana bisa melakukan inovasi-inovasi di organisasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pun akan belajar terkait dengan tahapan manajemen perubahan. Seperti tadi saya katakan bahwa manajemen perubahan itu ada tahapnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang hal ini Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya kita pun akan menganalisa permasalahan di sektor publik itu apa saja dan bagaimana kita melihatnya terkait dengan perspektif manajemen perubahan. Kita akan menganalisa Bapak Ibu, apa saja permasalahannya, apa saja solusinya, dan bagaimana dampaknya pada saat masalah itu tidak diselesaikan, dan bagaimana pada saat masalah itu diselesaikan ada solusinya, apa manfaatnya bagi individu yang ada di dalam organisasi plus bagi organisasi itu sendiri. Karena apa? Jangan lupa Bapak Ibu bahwa kinerja individu itu akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Bagaimana kinerja individu bisa meningkat? Itu pun berpengaruh terhadap meningkat atau tidaknya kinerja organisasi. Sehingga antara kinerja individu yang ada di dalam organisasi dengan kinerja organisasi itu sendiri, itu ada pengaruh yang amat sangat signifikan dalam proses untuk melakukan perubahan-perubahan yang inovatif di dalam organisasi itu sendiri. Setuju ya Bapak Ibu dengan hal ini? Dan untuk mencapai kondisi yang lebih baik ini tidak bisa begitu saja Bapak Ibu. Perlu dilakukan perubahan-perubahan Bapak Ibu ya. Dan perubahan ini tidak bisa kita tunggu. Perubahan itu tidak bisa kita tunggu, tapi harus diusahakan ya. Harus direncanakan dan harus dilaksanakan. Kalau diusahakan saja tetapi tidak direncanakan dan direncanakan saja tetapi tidak dilaksanakan, apakah perubahan itu bisa terjadi? Iya betul, betul sekali jawaban Bapak Ibu. Tidak akan terjadi perubahan itu kalau hanya direncanakan saja tapi tidak dilaksanakan. Sehingga kita perlu bagaimana mengusahakannya, bagaimana merencanakannya, dan bagaimana melaksanakannya. Ya Bapak Ibu ya. Dan kenapa ini semua perlu dilakukan, perlu proses perubahan ini atau tujuan organisasi ini kenapa harus dilakukan perubahan? Karena kita ingin mencapai kinerja yang lebih baik dari kondisi yang sebelumnya tentunya. Ya, kita melakukan perubahan tentu karena kita ingin ada perubahan, kerja kita menjadi jauh lebih efektif dan efisien, kinerja kita jauh lebih baik dan lebih tinggi. Itu yang kita inginkan, baik dari individu per individu maupun dari organisasi. Dan diharapkan Bapak Ibu, dengan kinerja yang lebih baik ini Bapak Ibu akan tercapailah organisasi yang berkinerja tinggi. Karena tadi saya sampaikan bahwa antara kinerja individu dengan kinerja organisasi itu signifikan pengaruhnya, saling mempengaruhi, dan pengaruhnya ini signifikan sekali Bapak Ibu. Pada saat individu-individu di dalam organisasi itu memiliki kinerja yang tinggi, maka pengaruhnya akan besar sekali terhadap kinerja organisasi.
yang diharapkan dengan kinerja individu yang tinggi, maka kinerja organisasi pun akan tinggi juga. Itu adalah outputnya Bapak Ibu. Organisasi berkinerja tinggi atau high performance organization. Itu yang diharapkan dari kita melakukan manajemen perubahan Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu kalau tidak ada yang ingin bertanya. Dan Bapak Ibu sebagai ASN administrator ya, pemimpin bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit organisasinya. Jadi Bapak Ibu lah yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik di instansinya. Sehingga karena Bapak Ibu yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan, di tangan Bapak Ibu lah manajemen perubahan ini pun menjadi hal yang penting, karena Bapak Ibu lah pemimpin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di organisasinya. Sekaligus Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk melakukan proses perubahan ini. Tentu tidak sendiri, tetapi dengan rekan sejawatnya, horizontal, ke atas, vertikal, ke bawah, ya, bahkan diagonal. Itu pentingnya Bapak Ibu. Dan posisi Bapak Ibu ini sangat penting sekali terkait dengan peran Bapak Ibu sebagai pemimpin transformasional Bapak Ibu ya. Dan tugas lainnya adalah Bapak Ibu punya tantangan. Bapak Ibu memiliki tantangan untuk bagaimana mencapai kinerja terbaiknya, yang tujuannya adalah tadi high performance organisasi. Bagaimana mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi, dan di tangan Bapak Ibu lah tugas ini melekat. Makna dari pengertian perubahan. Perubahan itu apa? Ini penjelasannya. Perubahan itu adalah sesuatu yang menjadi lain dari semula. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang berbeda Bapak Ibu, berbeda dari semula. Kalau tidak berbeda, apakah itu perubahan? Bukan perubahan. Walaupun mungkin hanya hal-hal kecil perubahannya, misalnya dari yang biasa datang jam 7, kemudian menjadi datang setengah 6, atau jam 6 sudah ada di kantor, itu adalah perubahan. Tetapi sifatnya kecil dari sisi individu. Tapi kalau semua orang yang ada di organisasi itu menjadi lebih pagi datangnya, maka itu bisa saja perubahannya sifatnya meso ya Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya datang langsung bekerja dan langsung melakukan sesuatu, maka itu adalah perubahan yang baik. Karena mungkin biasanya hanya datang, kemudian baca koran atau jalan-jalan ya. Hal-hal kecil kita mulai harus dari diri kita, mulai dari saat ini dan mulai dari sekarang. Itu pun menjadi bagian dari perubahan. Walaupun belum tentu itu adalah perubahan yang inovatif, yang besar, yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, tapi paling tidak kita sudah melakukan perubahan. Intinya itu Bapak Ibu. Dan apa itu innovation? Ya? Innovation itu adalah sesuatu yang baru Bapak Ibu, yang semula tidak ada, baik ide maupun pemikiran, cara, proses, peralatan kerja, alat transportasi dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang baru yang semula tidak ada menjadi ada, itu adalah innovation ya, inovasi Bapak Ibu ya. Dan apa itu inovatif? Inovatif itu bersifat kebaruan, bersifat baru. Sangat boleh jadi Bapak Ibu, sesuatu yang baru di tempat ini belum tentu baru di tempat lain ya. Misalnya SKP atau Dupa di lembaga kami itu baru, tetapi untuk di lembaga lain mungkin itu bukan hal baru, tetapi itu bagian dari perubahan, itu bagian dari inovasi dan bersifat inovatif karena berbeda dari yang sebelumnya ya. Jadi intinya walaupun itu tidak baru di tempat lain, sangat boleh jadi sesuatu itu baru di tempat yang lain. Apa itu perubahan inovatif? Perubahan inovatif adalah perubahan yang mengandung sesuatu yang baru. Kalau perubahan tidak mengandung sesuatu yang baru, itu bukan perubahan inovatif. Misalnya, Bapak Ibu yang biasa bangun jam 7 atau berangkat ke kantor jam 8, tetapi kemudian malahan jadi ke kantor jam 9 atau jam 10, itu bukan perubahan inovatif ya. Itu perubahan inovatif terkait dengan individu ya. Misalnya Bapak Ibu biasa menyampaikan materi dengan cara PowerPoint, kemudian Bapak Ibu menggunakan dengan cara yang justru mundur, itu juga bukan perubahan inovatif. Kalau kembali lagi ke yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kemudian menggunakan e-learning, kemudian menggunakan telekonferensi, itu adalah perubahan yang inovatif karena mengandung sesuatu yang baru. Tapi begitu ada perkembangan baru, ada sesuatu yang baru lagi, yang inovatif saat ini bukan lagi perubahan inovatif,
Karena ada perubahan lagi, ada perubahan lagi. Nah, inovatif itu karena ada perubahan yang baru lagi, perubahan yang baru lagi. Itu, ya. Jadi perubahan terkait dengan hal-hal yang baru itulah yang disebut inovatif. Kalau misalnya tidak berubah lagi, ya bukan hal yang inovatif lagi, ya, bukan sesuatu yang baru lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, inovasi itu apa sebetulnya? Inovasi adalah ide ditambah implementasi. Kalau hanya ide saja tetapi tidak diimplementasikan, maka itu bukan inovasi. Kenapa? Karena tidak mengandung unsur bagaimana menerapkan itu. Kalau hanya ide saja, itu masih ada di kepala saja Bapak Ibu. Hanya di kepala, tidak ada actionnya, tidak ada implementasinya, tidak ada prakteknya, tidak diterapkan, tidak dituangkan. Itu hanya ide saja, itu bukan inovasi Bapak Ibu, ya. Oke, dan inovasi itu ada karena ada ini, ATMT, bukan hanya ATM Bapak Ibu. Kalau ATM itu urusannya uang, tapi kalau ATMT itu terkait dengan amati sesuatu itu, kemudian tiru, kemudian modifikasi dan terapkan. Itulah inovasi Bapak Ibu, ya. Oke, dan manajemen perubahan ini akan identik dengan bagaimana upaya Bapak Ibu melakukan inovasi-inovasi baru di lembaganya terkait dengan layanan-layanan agar menjadi jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien, sehingga signifikan untuk menghasilkan organisasi yang berkinerja tinggi. Itu Bapak Ibu, paham? Dan kita komit dengan semuanya itu Bapak Ibu? Oke, saya yakin Bapak Ibu punya komitmen tinggi untuk bagaimana melakukan ini. Punya ide, bagaimana mengimplementasikan ide-ide tersebut, dan kemudian bagaimana melakukan ATMT, mengamati, meniru, melakukan modifikasi, dan menerapkan perubahan-perubahan tersebut. Baru itu bisa dikatakan bahwa Bapak Ibu adalah pemimpin yang transformasional, pemimpin yang berorientasi pada upaya untuk merubah kondisi menjadi jauh lebih efektif, dan mengharapkan adanya HBO, ya, HPO, High Performance Organisasi, ya. Jadi organisasi yang berkinerja tinggi itu bisa dicapai pada saat Bapak Ibu melakukan inovasi-inovasi, melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya inovatif menjadi jauh lebih baik, jauh lebih efektif. Bapak Ibu, saya teruskan penjelasan saya, ya. Tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan manajemen perubahan itu seperti apa, bagaimana maknanya manajemen perubahan itu, dan saya akan melanjutkan bahwa untuk melakukan manajemen perubahan itu ada tantangan-tantangan yang menghambat proses perubahan itu sendiri. Apa saja tantangan yang menghambat proses perubahan Bapak Ibu bisa lihat? Yang pertama, adanya kesalahan dalam mendiagnosa atau memahami dan merumuskan perubahan itu sendiri. Ya, mendiagnosa, oh salah diagnosanya maka salah output atau solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, perubahan besar itu seringkali membutuhkan waktu yang lama, sehingga Bapak Ibu harus menyesuaikan pada saat menyusun propernya nanti. Bapak Ibu punya waktu berapa dan berapa lama dan apa yang bisa dilakukan? Karena kalau perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan membutuhkan waktu yang panjang sekali dan proper waktu Bapak Ibu itu hanya terbatas, maka mungkin akan belum tercapai perubahan tersebut. Maka Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan waktu yang Bapak Ibu miliki untuk melakukan proyek perubahannya nanti, ya. Oke, yang ketiga, para pemimpin dan agen perubahan merasa lelah dan tidak bersemangat lagi, ya. Jadi semangat itu juga bisa turun naik Bapak Ibu. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Kalau perubahan itu terlalu lama, maka akan mungkin orang-orang yang ada di dalamnya akan merasa lelah dengan perubahan itu. Akhirnya turun motivasinya. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Dan dengan posisi Bapak Ibu itulah maka diharapkan bahwa proses perubahan ini dalam posisi tetap on atau dalam artian tetap dalam posisi motivasi tinggi. Dan ada para pemimpin dan agen perubahan ini berganti. Misalnya posisi Bapak Ibu melakukan proyek perubahan proper, ternyata berganti. Siapa yang akan melanjutkan proses perubahan itu? Ini yang perlu juga dipikirkan. Dan adanya penolakan atau resistensi dari orang-orang yang diajak untuk berubah. Dan bahkan masih banyak lagi tantangan yang lainnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat sendiri, ya, nanti di lingkungannya akan banyak sekali tantangan. Nanti kita inventarisir apa saja tantangan yang lainnya yang mungkin muncul di lingkungan Bapak Ibu pada saat melakukan proses perubahan. Kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu, ya. Oke, ini adalah definisi dari manajemen perubahan. Bapak Ibu bisa membacanya juga, ya. Oke. Ya. Ini adalah pendapat lainnya Bapak Ibu terkait dengan definisi perubahan. Bapak Ibu juga bisa membacanya, ya. Oke. Intinya adalah ada situasi yang berubah, yang diinginkan berubah dari kondisi sebelumnya. Itu, ya.
Tapi saya ada yang ingin saya sampaikan lebih dalam, lebih jauh. Ini kerangka pikir manajemen perubahan berdasarkan Permenpan RB nomor 10 tahun 2011. Ada kondisi yang ingin dirubah melalui reformasi birokrasi, dan ada kondisi yang ingin dicapai, ada kondisi yang akan datang yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai kondisi yang akan datang ini, maka dilakukanlah manajemen perubahan. Ini Bapak Ibu, ya. Oke. Kita lihat lagi Bapak Ibu, ada hal penting lagi. Nih, ini adalah siklus dari manajemen perubahan. Kita berupaya memahami terlebih dahulu permasalahannya apa, kemudian kita mendiagnosa organisasi, kemudian dari hasil diagnosa organisasi tersebut kita melakukan perencanaan perubahan dengan melibatkan jejaring kerja, dengan melakukan komunikasi efektif, dan dengan menerapkan kepemimpinan transformasional. Dan kemudian dari rencana ini Bapak Ibu melaksanakan rencana tadi, termasuk mengendalikannya. Siapa yang akan dilibatkan dalam jejaring kerja? Kan sudah direncanakan siapa saja itu. Di sini dilaksanakan. Bagaimana komunikasi yang akan digunakan? Dalam perencanaan kan sudah ditentukan tuh, dan di sini dilaksanakan. Seperti itu. Jadi apa-apa yang sudah direncanakan di sebelah sana di tahapan perencanaan itu, di sini kemudian Bapak Ibu melakukan dan melaksanakannya. Setelah melaksanakannya, tidak kemudian Bapak Ibu tinggalkan. Bapak Ibu perlu mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Ataukah masih perlu ada perbaikan-perbaikan? Dan dalam setiap tahapnya ini selalu Bapak Ibu melakukan pelaporan. Kenapa perlu melakukan pelaporan? Karena secara tidak langsung dengan pelaporan ini Bapak Ibu bisa memantau sejauh mana efektivitas dan efisiensi, sejauh mana hambatan dan tantangan, dan seperti apa solusi-solusi yang diharapkan bisa dilakukan. Just in time Bapak Ibu. Bapak Ibu mengatasi permasalahan pada saat itu juga. Di perencanaan ada masalah, diatasi saat itu. Di pelaksanaan ada masalah, berdasarkan hasil laporan, diatasi saat itu. Jangan menunggu sampai selesai dulu kegiatan ini baru dievaluasi, baru dibikin laporannya. Tidak Bapak Ibu. Just in time. Evaluasi dilakukan nempel, pelaporan pun harus dilakukan di setiap tahapan ini. Sehingga ada case recordnya, ada catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Oke? Setuju Bapak Ibu? Kita lanjutkan ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah alur pikir manajemen perubahan. Seperti tadi disampaikan, di awalnya memahami dan mendiagnosa permasalahan. Apa penyebab-penyebabnya? Kita inventarisir, kemudian merencanakan perubahan. Masalahnya apa? Kondisi saat ini seperti apa? Buktinya apa bahwa hal tersebut adalah masalah? Dan apa akibatnya jika masalah ini tidak diatasi? Diinventarisir oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu melaksanakan dan mengendalikan, membuat solusi dari permasalahan ini. Apa yang akan dilakukan? Apa proyek perubahannya untuk merubah kondisi yang asalnya masalah ini menjadi tidak masalah lagi, atau menjadi kondisi yang diharapkan ini? Apa solusinya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Nih, laksanakan atau mengendalikan. Dan kondisi yang diharapkannya seperti apa? Kondisi yang diharapkan ini juga harus terukur Bapak Ibu, ya, tangible atau intangible, terukur atau tidak terukur. Apa kriteria pengukurannya harus dibuat juga. Dan apa manfaat dari perubahan ini? Masalahnya seperti ini, sudah dilakukan perubahan dengan solusi ini, kondisi yang diharapkan seperti itu. Manfaatnya apa dari proses perubahan ini? Sehingga masalah ini bisa selesai. Karena ada manfaatnya dari proses perubahan ini. Bapak Ibu harus melakukan evaluasi. Dan disinilah Bapak Ibu ini adalah alur proses perubahannya. Jadi tidak bisa perubahan itu sekonyong-konyong, apalagi perubahan yang sifatnya inovatif, yang melibatkan banyak pihak. Tidak bisa sekonyong-konyong dan tidak bisa hanya diangan-angan, di ide saja tidak bisa. Karena inovasi tadi ingat, inovasi adalah ide dan implementasi. Pada saat hanya ide tadi tidak diimplementasikan, maka itu bukan inovasi, Bapak Ibu. Setuju ya? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nih, tadi saya sampaikan bahwa perubahan itu ada hal yang sifatnya kecil. Mungkin perubahan rutin dari masing-masing individu, dan ada yang sifatnya meso, perubahan upayanya untuk meningkatkan sesuatu, dan ada perubahan yang inovatif yang skopnya lebih besar karena adanya keinginan untuk berubah bersama-sama, ya. Itu adalah perubahan inovatif dan selalu menuju ke arah yang lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, ya Bapak Ibu ya. Ini juga dilihat Bapak Ibu, inovasi itu perubahan bisa saja perubahan yang sifatnya individu, mikro. Saya tadi disampaikan.
adalah makro, Bapak Ibu. Ya, jadi perubahan itu bertingkat. Tapi kita pun tidak sebagai ANS tidak bisa kita menunggu, biarkan saja organisasi yang melakukan perubahan. Saya sebagai individu tidak melakukan perubahan, tidak bisa seperti itu. Kita sebagai individu pun harus melakukan perubahan-perubahan walaupun yang sifatnya rutinitas dengan kegiatan kita. Kita harus selalu melakukan perubahan, karena perubahan itu harus dilakukan mulai dari hal kecil, mulai dari saat ini, mulai dari diri kita. Jangan menunggu organisasi dulu berubah baru kita berubah, tetapi marilah kita berubah agar organisasi kita juga berubah, agar organisasi kita menjadi jauh lebih baik, berkinerja tinggi, atau memiliki high performance organization. Itu bisa dicapai pada saat individu-individu yang ada di dalamnya berusaha dan mau bersama-sama melakukan perubahan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu jangan lupa bahwa dengan manajemen perubahan ini, materi manajemen perubahan ini, saya berharap bahwa Ibu bisa melakukan proyek perubahan di organisasinya, bisa melihat bagaimana praktek layanan yang bagus, bagaimana praktek layanan yang tidak bagus, dan kemudian dari praktek layanan yang tidak bagus ini, Bapak Ibu memilih yang mana, yang bagus atau yang tidak bagus. Kalau yang bagus, maka saya harus bagaimana sebagai pemimpin administrator? Apa yang harus diterapkan di organisasi Bapak Ibu? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diimplementasikan? Bagaimana menggerakkannya dan sebagainya? Itu yang kita akan praktekkan dari materi modul 4 agenda 2 ini. Jadi intinya bukan hanya Bapak Ibu memahami teori-teori, bukan hanya Bapak Ibu memahami konsep-konsep, tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan teori konsep ini dalam praktek nyata nanti di lapangan. Sehingga di akhir modul ini, dari materi ini, kita akan melihat video terkait dengan layanan yang bagus dan bagaimana layanan di lembaga Bapak Ibu, apakah sudah bagus atau masih kurang bagus atau tidak bagus, dan bagaimana menerapkan berdasarkan hasil melihat video yang bagus ini, bagaimana menerapkan agar yang bagus ini saja yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di lembaganya. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan praktek-praktek layanan yang bagus di lembaganya dengan membuat tadi alur untuk melakukan proses perubahan sehingga yang salah menjadi bagus, yang kurang menjadi menjadi lebih baik, yang ada masalah cari masalahnya apa, lakukan diagnosa, kemudian berdasarkan hal tersebut apa masalahnya kalau tidak diatasi, kemudian mencari solusinya dan bagaimana kondisi yang diharapkan ada dan bagaimana apa manfaatnya kalau kondisi ini diperbaiki. Kali kita bersama-sama akan belajar tentang hal tersebut.